I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Nama Insya Istirahayu NIM 2022-12391. Dari Prodi PAI 3B ingin memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dari tema teori belajar kognitivisme dan humanisme dari dosen pengampu Bapak Dr. Ihwanul Mutakin MPDI. Nah, di sini profil saya ya. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya di sini akan menerangkan tentang pengertian, terus menurut para tokoh, terus ciri-cirinya dan juga besertai dengan contoh-contohnya. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan keterampilan dan juga nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Selanjutnya di sini menurut para tokoh Jean Piaget. Nah, beliau mengemukakan bahwasanya belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Yang selanjutnya oleh Brunner, dan beliau mengemukakan bahwasanya berbeda dengan Piaget bahwasanya perkembangan kognitif manusia itu berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan itu. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri kognitivisme. Apa saja? Yang pertama itu ada dalam diri manusia. Terus yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Sedangkan yang terakhir itu ciri-cirinya mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, contoh teori kognitivisme. Nah, di sini contoh kognitif biasanya ditunjukkan waktu seseorang sedang belajar, terus membentuk sebuah ilham serta memecahkan persoalan. Teori belajar kognitif ini merupakan metode belajar yang berusaha menghentikan proses belajar daripada hasilnya. Yang selanjutnya itu menerangkan tentang aplikasi teori kognitivisme. Nah, di sini aplikasi teori belajar ini dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwasanya siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Karena usia prasekolah dan awal sekolah dasar, belajar menggunakan benda-benda konkret. Kreatifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks.
kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Selanjutnya itu kelebihan teori kognitivisme. Nah, di sini kelebihannya itu peserta didik menciptakan pemahaman baru terhadap materi yang disajikan oleh guru. Terus peserta didik itu juga diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam mendalami materi dan menemukan pengetahuan baru. Dan juga peserta didik itu difasilitasi untuk mengembangkan pemahamannya sendiri. Jadi seorang murid itu, peserta didik itu difasilitasi supaya mereka itu bisa mengembangkan apa yang dipahaminya, apa yang dipahami dari materi yang disampaikan oleh guru itu. Terus siswa itu juga menjadikan bahwasannya mereka itu lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Jadi dengan guru menggunakan teori ini akan membantu peserta didik bisa memahami apa materi yang telah disampaikan itu dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya itu apa? Di sini juga dijelaskan bahwasanya teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat. Jadi teori behaviorisme ini tidak menyeluruh untuk di semua tingkat pendidikan. Terus teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkah lanjut. Dan juga beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Jadi di dalam teori ini kelemahannya itu pemahamannya itu sulit dipahami, masih belum tuntas. Nah, selanjutnya teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran itu tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Jadi harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya pengertian teori humanistik. Nah, di sini teori humanistik itu teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Nah, teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini juga mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali diri sendiri. Selanjutnya, menurut para tokoh. Nah, di sini teori ini ada beberapa para tokoh yang mengemukakan. Di sini menurut Abraham Maslow, beliau mengemukakan bahwasanya teori ini proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Dalam pembelajaran ini, menurut Abraham Maslow ini adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Jadi menurut beliau di dalam teori ini mementingkan terhadap prosesnya. Dan dengan teori ini kita juga bisa menemukan bahwa potensi yang ada di dalam diri kita apa yang harus dikembangkan. Selanjutnya menurut Charles Rogers. Nah, beliau mengemukakan bahwasanya pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Jadi menurut Carl Rogers ini, pembelajaran ini proses saling mengerti, antara saling memahami antara guru dan murid, sehingga guru itu bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh muridnya, apa yang tidak dipahami oleh muridnya, sehingga guru itu akan membantu terhadap kesulitan muridnya itu di dalam prosesnya itu, bagaimana pengalaman di dalam pembelajaran itu. Selanjutnya di sini menerangkan tentang ciri-ciri teori humanistik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Dan
berarti di sini prosesnya itu yang diutamakan, prosesnya ini yang dilihat. Seperti apa, sulit apa tidak prosesnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang selanjutnya, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang keempat, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang terakhir, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh teori humanistik. Di sini contohnya itu guru dapat memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik itu semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Jadi ketika di tengah-tengah pembelajaran itu, misalkan ada pertanyaan, nah ketika salah satu peserta didik itu bisa menjawabnya, teori humanistik itu menjelaskan bahwasanya harus memberikan reward, contohnya penghargaan bisa dikasih seperti kayak makanan, uang, terus kayak penghargaan itu supaya peserta didik itu semakin bersemangat untuk mendengarkan kita, supaya semakin semangat untuk mempelajari apa yang diterangkan oleh kita. Selanjutnya, aplikasi teori humanistik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Selanjutnya, maksudnya ini guru itu harus mengulang kembali apa yang dijelaskan tadi jika ada peserta didik yang tidak mengerti. Berarti sebelum kita menutup pembelajaran itu, kita harus mengajukan kepada peserta didik apa yang belum dipahami. Nah, setelah itu kita harus mengulang kembali jika ada yang belum dipahami oleh peserta didik, supaya peserta didik itu bisa memahami apa materi kita itu. Jadi perlu di dalam pengulangannya. Dan yang selanjutnya itu mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Jadi guru itu harus mampu memahami karakter. Jadi seperti apa peserta didiknya itu. Jadi kita ini bisa menyeimbangkan gimana caranya kita itu bisa menyampaikan materi kita itu dengan nyaman dan supaya bisa didengarkan oleh mereka. Yang selanjutnya, menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Nah, di sini seorang guru itu jika menggunakan teori humanistik itu di sini dijelaskan bahwasanya kita harus menyediakan sumber belajar seperti kayak LKS, buku, terus media visual atau seperti halnya video-video itu yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Supaya apa? Supaya pembelajaran di dalamnya itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Yang selanjutnya, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Jadi di sini guru itu tidak boleh sampai terbawa suasana. Misalkan seorang peserta didik itu nakal. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti diri mereka, karena hal itu akan bisa menyakiti mereka dan bisa menyebabkan semangat mereka akan berkurang. Jadi kita itu harus menjaga komunikasi bicara kita kepada mereka dengan baik supaya mereka itu bisa nyaman belajar dan kondisi itu bisa tetap terkontrol. Selanjutnya itu memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Nah, kita itu juga harus sebagai guru harus bisa memberikan motivasi, dorongan kepada mereka supaya bisa lebih peka, supaya lebih kreatif di dalam pembelajaran itu, di dalam menangkap suatu materi yang kita sudah sampaikan. Yang selanjutnya itu memastikan suasana belajar tetap kondusif. Nah, guru itu juga harus bisa menjaga kondisi itu tetap kondusif supaya suasana belajar itu bisa nyaman dan terlaksana dengan baik.
Yang terakhir itu memacu keaktifan tiap peserta didik. Jadi kita itu juga harus bisa mengkondisikan bagaimana siswa itu bisa aktif di dalam pembelajaran. Gitu. Selanjutnya di sini kelebihan teori humanistik. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu membantu kepribadian, perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Jadi guru itu ya harus membentuk peserta didik itu menjadi lebih baik, seperti halnya perubahan sikap dari yang nakal menjadi baik dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Nah, menjadikan pribadi yang dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, itu yang perlu di dalam pembelajaran ini. Yang selanjutnya itu menumbuhkan minat dalam diri seorang untuk terus belajar. Nah, di sini ini kelebihan teori ini, bahwasanya teori ini bisa menumbuhkan minat seorang peserta didik ini untuk bisa terus belajar, untuk bisa semangat di dalam pembelajarannya itu. Yang selanjutnya itu menumbuhkan kreativitas pada diri seorang. Jadi di dalam teori ini peserta didik bisa timbul keaktifan pada dirinya sehingga pembelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya mampu mengubah sikap dan pola pikir. Terus membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Jadi prosesnya itu berarti di dalam diri mereka itu, di dalam menggunakan teori ini. Selanjutnya, semakin lama waktu yang dilaluinya, seorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Jadi waktu yang lama itu bisa bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Selanjutnya itu kekurangan. Tadi kan kelebihan, di sini menjelaskan tentang kekurangannya dan di sini ada beberapa poin-poinnya ya. Yang pertama itu proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Jadi, ketika pengajaran ini di dalamnya itu tidak ada kesungguhan, tidak ada minat, tidak ada motivasi di dalamnya, maka teori ini akan gagal. Materi yang disampaikan itu tidak akan tersampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya dapat memunculkan sikap individualisme. Nah, di sini di dalam teori ini bisa memunculkan sikap individualisme ya. Yang selanjutnya terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini yang dalam kelemahannya ini hanya peran pendidik itu sebagai fasilitator, berarti peserta didik ini yang berperan penting. Selanjutnya munculnya kesenjangan antara individu apabila beberapa individu mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Jadi di dalam kekurangan ini teori ini bisa menimbulkan kesulitan di dalam mengenali potensi dirinya. Jika individu itu tidak mampu. Yang selanjutnya itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Jadi ini tidak bisa digunakan oleh pembelajaran yang praktis. Jadi harus dengan tahap lanjut. Yang terakhir itu pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu. Jadi emang harusnya guru itu harus bisa memotivasi peserta didik. Jika tidak ada ya tadi itu, maka teori ini akan gagal. Jadi salah satunya itu guru di sini sebagai motivasi dari luar diri individu itu, dari luar peserta didik itu, dan memberikan suatu motivasi arahan yang baik kepada mereka supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Ada beberapa pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.